Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang organisasi dan bagi. Kami anggotanya Muhammad Jafar dan Normalisasi. Normalisasi merupakan teknik analisa data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan hingga terbentuk stabil dan ketiga. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses update, delete, dan modifikasi pada suatu atau beberapa atribut tanpa mengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Pada proses normalisasi, aplikasi pada database dapat dilakukan dengan normalisasi. Antara lain, 1. Bentuk tidak normal. Ini merupakan kumpulan data yang akan direkam pada keharusan mengikuti format tertentu. Dapat data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan pada sesuai dengan saat menginput. Untuk mentransformasikan tabel yang belum ternormalisasi menjadi tabel yang memenuhi kriteria adalah kita harus merubah seluruh atribut yang multi value menjadi atribut single value dengan cara menghilangkan repeating group pada tabel di atas. Repeating group dalam kurung elemen data berulang adalah dalam kurung property, alamat properti, pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, pemilik. Yang kedua, bentuk normal ke-1. Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi antara setiap baris pada suatu tabel. Dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik atau syarat normal 1 atau 1NP antara lain 1. Setiap data dibentuk dalam file dalam satu record jenis satu record nilai berupa atomic value. 2. Tidak ada set atribut yang berulang atau nilai ganda. Telah ditentukan primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Yang keempat, setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Maka pertama yang dilakukan adalah menggunakan berulang dengan data pelanggan yang sesuai dengan pada setiap hasil dari tabel yang telah memenuhi bentuk normal pertama. Kita dapat mengidentifikasi primary key relasi pelanggan biaya yang masih memiliki komposisi nomor pelanggan. Pada kasus ini kita akan memperoleh primary key yang bersifat komposisi relasi pelanggan biaya dapat didefinisikan sebagai pelanggan biaya sama dengan nomor pelanggan, nomor properti, nama, alamat, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor yang ketiga, bentuk normal kedua didasari atas konsep fungsional dependensi fungsional sepenuhnya yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah atribut dari satu relasi, dia dikatakan full fungsional dependency atau memiliki ketergantungan fungsional terhadap A. Tetapi tidak secara tepat memiliki ketergantungan fungsional dari Z atau hubungan dari A. Syarat normal kedua atau bentuk data telah memenuhi
kriteria bentuk normal satu. Atribut bukan kunci atau berarti haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau full fungsional pada bentuk. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang kedua adalah memastikan referensi data beberapa pada tabel cepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi tiga kemungkinan yang akan menggunakan sistem secara keseluruhan. 1. Insert anomaly. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Delete anomaly. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Update anomaly. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan diperintahkan atau yang diinginkan. Algoritma mapping relasi entitas atau ER ke relasi tabel, di mana basis data yang menjadi pusat perhatian dan intisari sistem adalah tabel dan relasinya. Istilah tabel ini muncul dari abstraksi data pada level fisikal. Tabel ini sama artinya dengan entitas dari model data pada level konseptual. Setiap orang bisa membuat tabel, tetapi membuat tabel yang baik tidak semua orang dapat melakukannya. Kemudian akan membuat tabel yang baik ini melahirkan beberapa teori atau metode antara lain ialah mapping, ER, to table, dan normalisasi. Topik normalisasi akan dijelaskan dalam kegiatan 6. Algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memetakan ER diagram ke tabel relasional yaitu sebagai berikut. 1. Untuk setiap entitas kuat atau EK, buat tabel baru EK yang menyertakan seluruh simpel atribut dan simpel atribut dari komposit atribut yang ada. Pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. 2. Untuk setiap entitas lemah EH, buat tabel baru EH dengan seluruh simpel atribut. Tambahkan primary key dari entitas kekuatannya, owner entity type, yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama special key dari entitas lemah. 3. Untuk setiap multi-value atribut R, buatlah tabel baru R yang menyertakan atribut dari multi-value tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi-value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari tabel R. 4. Untuk setiap relasi binary 1:1, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. 5. Untuk setiap relasi binary 1:n yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat, sisi N. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke tabel sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. 6. Untuk setiap relasi binary M/R, buatlah tabel baru R dengan atribut seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke tabel R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari tabel R. 7. Untuk setiap relasi lebih dari dua entitas nary atau ternary meliputi dua alternatif, yaitu buatlah tabel R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk tabel R. Tambahkan seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi nary tersebut, mengubah bentuk relasi ternary menjadi entitas lemah. Kemudian memperbaiki relasi yang terjadi antara entitas lemah tersebut dengan entitas yang lebih kuat dan melakukannya algoritma mapping sesuai dengan aturan mapping. Di bawah ini kan urut akan memasukkan R relasi tabel. Kasus yang diambil adalah sistem basis data perusahaan A seperti dijelaskan dalam kegiatan belajar 3 dan 4. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk setiap relasi binary 1/1 ditambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat.
Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simbol atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Ya, contoh gambarnya seperti ini. Ini, nah. Untuk setiap relasi binari 1:n yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat, sisi n. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke tabel sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh atribut yang terdapat pada relasi binari tersebut. Ya, gambarnya seperti ini. Ini contohnya relasi yang satu, ini pindah ke relasi binari n, kurang lebih seperti itu. Untuk setiap relasi binari m/n, buatlah tabel baru R dengan atribut seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi binari tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke tabel R, atau foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari tabel R. Ya, gambarnya seperti ini. Menggunakan cara dilakukan tabel setiap relasi entitas dari ER diagram sistem basis data perusahaan A. Ini sistem basis data perusahaan A nya. Ini contohnya seperti ini. Ya, sekian itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.